Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang terdiam sesaat, mengetahui bahwa apa yang dia katakan itu benar. Hanya saja karena dia sudah tiba, binatang buas itu tidak berarti apa-apa baginya. Selain itu, karena Great Seal Array hilang, tidak masuk akal untuk membunuh orang-orang ini dengan darah yang murni. Nah, apakah ada yang hidup? Su yang bertanya. Su Qingying berkata, teman-teman kecil, ada beberapa orang, sekitar 100, dan besok, mereka akan mengambil darah mereka dan mengirimkannya ke sekte Tianyang. Su yang menghela nafas pelan, dan berkata, lepaskan mereka. Su Qingying tertegun selama beberapa detik, Xuanji berkata sambil menangis dan tersenyum. Teman kecil, ini tidak baik. Meskipun kita telah membunuh begitu banyak orang, kita merasa tidak enak badan, tetapi demi lebih banyak orang di dunia ini, mereka harus mati. Orang jahat ini pasti dilakukan oleh seseorang. Kalau begitu, tidak masalah jika kita melakukannya. Su yang tersenyum tak berdaya. Saat ini, Su yang mengikuti Su Qingying ke ruang resepsi. Masalah ini, yaitu, ada hubungannya dengan masalah menginginkan naga banjir gila langit iblis. Tepat ketika Su yang duduk di bangku, dua anak pedang menyajikan teh Su yang. Lihatlah teman kecil itu, pasti ada berita yang ingin kamu sampaikan kepada kami. Su Qingying sedikit tersenyum dan menyesap dari cangkir tehnya. Bantalannya elegan, seolah-olah langit runtuh dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Motian Kuangjiao lolos. Su yang juga berkata dengan ringan. Engah. Su Qingying menyesap tehnya, dan bertanya dengan ngeri di wajahnya. Betulkah? Su Qingying, yang berada di sampingnya, juga pucat, botak dan terkulai di kursi, bernyanyi dan selesai. Ya, bukan yang ini. Melihat reaksi kedua orang ini, Su yang sudah tahu bahwa Wan Jianzong tidak melakukannya. Namun, Su yang tidak akan menarik kesimpulan dengan mudah sebelum melihat kepala asli Wan Jianzong. Pada saat ini, masalah ini sangat penting. Saya berdua akan memanggil kepala. Su Qingying berkata dengan panik, keringat menetes dari dahinya. Bagus. Su yang tersenyum tipis. Ketika dia hanya ingin mengucapkan kalimat ini, Su Qingying mengatakannya untuknya. Segera, sosok menyapu dari langit dan bergegas ke pintu ruang pertemuan dengan tergesa-gesa. Su yang melihat bahwa orang ini berpakaian hitam, memiliki wajah persegi dengan karakter Tionghoa, dan kedua alis tuanya terangkat tinggi, membuatnya terlihat benar. Dan nafas di tubuhnya juga menjelaskan hal ini, desa Hanqi, bukan jejak roh jahat. Siapa yang membicarakannya? Naga banjir gila iblis telah melarikan diri. Dia bertanya pada Su Qingying dengan cemas ketika dia datang ke sini. Su Qingying menunjuk ke arah Su Yang, dan berkata, kepala sekolah adalah teman kecil ini. Wang Jianba berjalan ke sisi Su Yang, matanya kental, paksaan besar menyapu Su Yang seperti gelombang besar. Berdengung. Bahkan kursi yang diduduki Su yang mengeluarkan suara mendengung yang dalam, seolah-olah itu akan berubah menjadi debu kapan saja. Su yang mengangkat kepalanya dan menatap Wang Jianba dengan mata jernih. Wang Jianba segera disambar petir, dan serangan koersif yang baru saja kental runtuh. Su yang menundukkan kepalanya dan terus minum teh. Wang Batian tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi. Ketika dia melihat Su yang lagi, wajahnya menjadi sangat hormat. Tuanku, maafkan aku. Wang Jianba berkata dengan hormat dengan tinjunya. Su yang tidak bermaksud mengejarnya, dia tahu bahwa Wang Jianba tidak hanya melihat usianya yang masih muda, dan kultivasinya hanyalah periode pelatihan Qi untuk mengujinya. Tidak ada, kata Su yang. Tuanku baru saja mengatakan tentang kaburnya naga banjir gila iblis, tapi itu benar, tanya Wang Jianba. Tentu saja itu benar, apa yang kubohongi padamu? Su yang berkata dengan ringan. Namun, mungkin tidak akurat untuk mengatakan bahwa kamu telah melarikan diri. Harus dikatakan bahwa banjir gila surgawi iblis telah dilepaskan. Su yang melihat tatapan tercengang Wang Jianba, dan tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang salah lagi. Apa maksudmu dengan membiarkannya keluar? Wang Jianba menggaruk kulit kepalanya dan bertanya. Su yang dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Wang Jianba mendengarkan, ekspresinya menjadi marah. Siapa yang melakukan ini? Jika binatang buas itu lepas kendali, tidak ada seorang pun di Kabupaten Tianwu yang dapat menundukkannya.
Pada saat itu, nyawa akan kewalahan, menyebabkan banyak korban jiwa. Wang Jianba meninju dadanya, matanya menyala, dan dia jelas sangat marah. Tenang, kata Su Yang sambil menyesap teh. Jadi, aku menemukan kalian untuk melihat siapa itu, dan berani melepaskan monster-monster itu. Wang Jianba juga mengangguk dan berkata, ya, bawalah saya dengan masalah ini, sehingga Wan Jianzong saya akan tahu siapa yang melakukannya, dan saya tidak akan mengikis kulit mereka. Su Yang tiba-tiba teringat pada orang-orang malang dengan darah yang murni, dan berkata, ngomong-ngomong, orang-orang dengan darah yang murni itu tidak berpengaruh lagi. Biarkan mereka pergi. Wang Jianba mengangguk, ekspresi bersalah melintas di matanya. Tentu, kami akan membebaskan orang-orang itu sekarang. Setelah beberapa salam dengan kepala Wan Jianzong, Su Yang pergi. Saat mengemudikan kapal roh di jalan, Su Yang merasa bahwa keluarganya tidak bisa begitu saja mencari-cari seperti lalat. Di antara sekte-sekte ini, siapa yang tertarik, mempertaruhkan penghinaan besar dunia, dan membiarkan Demon Sky Crazy Flooding bebas. Setelah memikirkannya sebentar, meskipun sekte di Kabupaten Tianwu tidak melakukan hal-hal buruk secara diam-diam. Tetapi sekte dan kekuatan ini, di sisi baiknya, semuanya luar biasa dan tegak. Ngomong-ngomong, sekte awan iblis. Tiba-tiba, Su Yang memikirkan sekte awan iblis. Sekte ini, baik di permukaan maupun dalam kegelapan, adalah sekte. Semua metode yang mereka kembangkan adalah metode yang jahat. Bisakah mereka melakukannya? Su Yang tiba-tiba berpikir. Saat memikirkan ini, Su Yang tiba-tiba berjalan ke arah Demon Yunzong. Sekte awan iblis, gerbang gunungnya sangat besar, dan momentumnya seperti pelangi, meski sekte lain memandang sekte awan iblis dengan mata sekte awan iblis, orang-orang dari sekte awan iblis tidak berpikir demikian. Mereka memperbaiki gerbang gunung mereka sendiri dengan lebih bermartabat daripada sekte lain. Su Yang menginjak gerbang gunung, niat membunuh di matanya. Dalam sekte awan iblis ini, ada aura mencekik yang dingin, yang persis seperti aura mencekik dari Demon Sky Crazy Flood. Saat mereka melangkah ke gerbang gunung, dua orang dari tahap pembangunan fondasi melangkah maju dan berteriak agresif, "Siapa kamu? Tidak ada murid sekte awan iblis yang tidak bisa masuk." Su Yang menoleh dan melirik kedua pria itu, dan kedua murid di tahap pembangunan yayasan tiba-tiba tampak bersahaja dan ketakutan, seolah-olah mereka adalah domba kecil di bawah cakar serigala yang lapar. Kematian. Kata itu keluar dari mulut Su Yang. Kedua murid di tahap pembangunan yayasan tiba-tiba dipukul dengan keras, berdarah dari 7 lubang, dan meninggal mendadak. Kemarilah, seseorang telah menyerang gerbang gunung. Pada saat ini, murid-murid lain yang mengawasi gerbang gunung berteriak dengan panik. Pada saat yang sama, alarm tajam terdengar di seluruh Demon Cloud Sect. Bergegas. Sosok itu dengan cepat bergerak.